Kalau tiba-tiba ada pelakor yang datang sama Bunda dan mengaku kalau dia tuh korban perselingkuhan, maka itu bohong ya. Hai, sahabat orang semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Isi dari video ini merupakan pengalaman dari salah satu klien saya loh, yang mengaku jika beliau itu didatangi oleh pelakor suaminya. Dan hebatnya si pelakor nih, dia berdrama seolah-olah kalau dia itu dibohongi oleh suami, karena suami mengaku kalau dia masih single, sehingga si pelakor itu merasa menjadi korban ya dari perselingkuhan suami dan merasa tertekan dengan sebutan pelakor terhadap dirinya. Nah, cerita ini menarik dan saya yakin banyak para istri yang diselingkuhin suami mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, saya akan ulas kasus ini. Benarkah si pelakor ini korban perselingkuhan atau dia hanya berdrama dan berpura-pura agar dia dapat simpati dari istri sahnya? Tapi sebelum saya ulas dan jawab pertanyaan tersebut, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu ya, salah satu saran spiritual yang energinya saya proses secara khusus untuk memutuskan hubungan suami dan pelakor. Nama sarannya ini adalah parfum aura pemutus cinta. Jadi energi positif dari parfum ini bisa membantu membuka aura Bunda sehingga terlihat lebih mempesona depan suami loh. Kemudian setelah suami terpesona, jiwa, sukma, dan cinta suami secara pelan-pelan akan kembali kepada Bunda dan suami akan menjauhi bahkan meninggalkan pelakornya. Jadi begitu ya. Nah, info lengkapnya seputar parfum aura pemutus cinta ini bisa dilihat di situs resmi saya di ini, atau bisa langsung hubungi kontak Mbak Salma di ini. Oke, kita kembali ya ke masalah atau kasus tadi. Jadi suatu hari ini klien saya ini datangi seorang wanita yang mana klien saya ini tahu jika wanita itu adalah selingkuhan suaminya. Nah, si pelakor ini kemudian cerita nih kalau dia itu kenal dengan suami klien saya itu kurang lebih 1 tahunan di salah satu kafe di Bandung. Saat kenalan dan mulai PDKT, suami ini tuh bilang kalau dia tuh masih single dan belum punya istri. Jadi si pelakor ini ya oke-oke aja ya untuk jalanin hubungan sama si suaminya. Nah, jalan hubungan sekitar 3 bulanan ini, si pelakor ini nggak sengaja lihat KTP suami dan ternyata statusnya kawin. Nah, disitulah si pelakor tahu kalau dia dibohongi dan marah kepada suami. Tapi karena si pelakor ini sudah terlalu cinta dan nyaman kepada si suami klien saya tadi, dia tidak bisa meninggalkan suami klien saya tadi dong. Mereka tetap menjalani hubungan tersebut. Dan si pelakor ini menikmati kebohongan yang dilakukan suami klien saya tadi. Nah, sampai akhirnya hubungan mereka diketahui oleh klien saya. Kemudian klien saya minta bantuan saya secara batin untuk memutuskan hubungan haram mereka. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan, ada perubahan. Suami klien saya tadi mulai menunjukkan sikap untuk meninggalkan si pelakornya. Tapi perubahan yang dialami suami tersebut justru membuat pelakor ini tidak nyaman. Dan akhirnya dia datangi klien saya dan bercerita sambil menangis kalau dia itu dibohongi oleh suaminya. Dan dia merasa tertekan dengan keadaannya saat ini. Biar Bunda lebih memahami dari kisah klien saya ini, akan saya umpamakan misalnya nih ya, Bunda itu pergi ke restoran. Kemudian Bunda itu pesan ayam bakar saus tiram, tapi yang datang justru ayam bakar mentega. Awalnya pas Bunda lihat pesanan Bunda pasti muncul dalam pikiran Bunda dong ya, kok nggak sama sih dengan apa yang saya pesan? Ada rasa sedikit kecewa dong ya. Tapi karena ayam mentega ini harganya lebih mahal, ya udah deh dimakan aja. Kemudian setelah selesai makan, kemudian Bunda pergi ke kasir nih. Ternyata tagihan yang masuk ini ayam mentega yang harganya lebih mahal. Nah, di sini Bunda pasti nggak terima dong ya, dan menyalahkan pihak restoran yang memberikan ayam mentega, padahal Bunda pesannya ayam saus tiram. Bunda akan merasa jadi korban karena Bunda ditipu dan harus membayar makanan yang bukan pesanan Bunda. Nah, padahal kalau memang Bunda tidak mau tertipu seperti itu, seharusnya kan bisa nolak ya, waktu awal Bunda tahu pesanan Anda tidak sesuai. Tapi Bunda terima saja dan bahkan menikmatinya. Maka itu artinya Bunda menikmati tipuan mereka. Nah, itu sama ya dengan yang dialami oleh klien saya tadi. Jadi kalau dia benar korban perselingkuhan suaminya, maka sejak awal dia tahu kalau pacarnya itu punya istri. Harusnya dia langsung nolak dong ya, bukan malah menerima dan menikmatinya.
Kalau sudah menikmati dan menerima itu artinya dia bukan korban dari penipuan suami, tapi dia penikmat kebohongan suami. Jadi bohong banget ya kalau si pelakor ini tuh mengaku korban perselingkuhan suami. Karena yang namanya korban itu dirugikan tanpa mendapat kenikmatan apapun. Tapi ini dia tidak merasa dirugikan loh ya, setelah dia mendapatkan kenikmatan dari kasih sayang suami. Dan dia merasa rugi setelah kenikmatan itu tidak bisa dia dapatkan lagi. Dan ini menurut saya sangat-sangat egois sekali. Jadi Bunda perlu hati-hati ya, kalau ada pelakor yang mencoba mainkan permainan ini. Sebagai istri sah, Bunda jangan langsung percaya. Saya berani bilang kalau pelakor 90% bohong. Dan dia hanya ingin memanfaatkan emosi Bunda agar Bunda menyalahkan suami. Dan kalau Bunda sudah menyalahkan suami, maka pasti akan bertengkar dong ya, dan membuat ikatan aura cinta Bunda dan suami memburuk nantinya. Dan kalau ikatan aura ini sudah buruk, maka si pelakor itu lebih mudah untuk merebut kembali hati suami Bunda. Nah, kalau Bunda nggak mau semua itu terjadi, maka jangan mudah terpengaruh dengan perkataan si pelakor. Anggap aja angin lalu yang gak ada artinya. Oke? Itu perspektif saya. Kalau Bunda punya perspektif lain, boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalau Bunda punya masalah rumah tangga dan ingin saya bantu secara lahir dan batin, maka silahkan ceritakan detail masalah Bunda saat ini melalui WhatsApp di nomor ini. Baik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.